Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar semua? Sehat selalu. Nah, pada kesempatan ini saya mau bahas mengenai objek jaminan fidusia. Boleh nggak sih pihak perusahaan pembiayaan, leasing atau debt collector, ya istilah masyarakat hari ini adalah matel ya, mata elang, bisa nggak melakukan sita, eksekusi atau menarik kendaraan milik nasabah yang telat bayar? Nah, oke, baik teman-teman ya. Jadi terkait kendaraan yang telat bayar nih, misalkan nasabah ya telat 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, lalu kemudian di perjalanan ya ada debt collector atau pihak-pihak dari leasing menarik kendaraan tersebut, mengeksekusi, menyita. Boleh nggak hal tersebut dilakukan oleh matel debt collector? Nah, tentu teman-teman bisa-bisa aja ya. Nah, jadi ada putusan Mahkamah Konstitusi yang pada pokoknya di sana menyatakan bahwa terhadap kendaraan milik nasabah yang telat bayar bisa dilakukan penarikan eksekusi secara mandiri, dalam artian antara pihak nasabah dengan pihak leasing ataupun melalui debt collector ya bisa melakukan sita atau eksekusi secara mandiri sepanjang nasabah dan debt collector sepakat untuk menyerahkan kendaraan tersebut tanpa ada perdebatan, tanpa ada keberatan dari pihak manapun. Nah, itu ya syarat utamanya ya. Kalau nasabahnya tidak jadi masalah dan mau menyerahkan kendaraan secara sukarela, maka tidak jadi masalah ya. Yang jadi masalah apabila ya, ingat ya, yang jadi masalah apabila nasabah atau si pemilik kendaraan atas nama keberatan dan tidak mau menyerahkan kendaraan tersebut ya, walaupun dia telah telat bayar, menunggak atau wan prestasi. Namun ketika dia menolak untuk menyerahkan kendaraan tersebut, maka ya itu jangan dilakukan oleh pihak leasing atau debt collector. Nah, kalau hal itu dilakukan secara paksa, maka tentu ini masuk dalam ranah pidana, ranah hukum ya. Dua persoalan berbeda ya. Antara wan prestasi, ya memang nasabahnya wan prestasi, tetapi tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh leasing atau misalkan melalui debt collector dengan cara merampas, menyita, eksekusi secara paksa, tentu itu tidak dibenarkan oleh hukum ya. Aturannya jelas, undang-undangnya jelas. Nah, itu Bapak Ibu ya. Tapi kendaraan tersebut ingin diambil oleh pihak leasing atau melalui debt collector, maka upaya yang harus ditempuh oleh pihak debt collector leasing dengan cara mengajukan upaya gugatan ke pengadilan negeri ya, sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap ya, boleh dilakukan sita apabila putusannya itu menyatakan bahwa ya pihak debitur atau pihak nasabah telah melakukan wan prestasi atau kendaraan tersebut harus diserahkan kepada perusahaan pembiayaan atau perusahaan leasing, maka bisa dieksekusi. Nah, seperti itu Bapak Ibu teman-teman semua ya. Jadi tidak ada lagi yang namanya eksekusi secara liar, karena itu tentu ya melanggar norma-norma hukum, kaidah-kaidah hukum, tidak dibenarkan ya Bapak Ibu teman-teman semua. Nah, ini pencerahan untuk kita semua ya. Jadi jangan lagi kemudian ketika ada kendaraan milik nasabah terus kemudian dia telat bayar lalu kemudian dieksekusi, disita secara paksa. Tidak boleh, tidak dibenarkan oleh hukum. Yang ada justru malah timbul persoalan baru, yaitu bisa dituntut secara pidana. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Nah, ingat, nah istilah-istilah seperti sita, eksekusi, nah itu hanya pihak-pihak yang punya wewenang yang boleh melakukannya. Nah, mengenai sita ya, nah penyitaan itu ya hanya boleh dan dapat dilakukan oleh pihak penyidik. Ingat ya, pihak penyidik. Nah, penyitaan juga tidak asal dilakukan, mereka
harus meminta izin kepada ketua pengadilan negeri setempat. Nah, lalu mengenai bahasa eksekusi, eksekusi itu hanya dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang punya wewenang, seperti misalkan dalam persoalan pidana yang sudah putus ingkrah, maka yang berhak melakukan eksekusi adalah pihak kejaksaan. Nah, dalam perkara perdata yang berhak melakukan eksekusi terhadap suatu objek yang sudah berkekuatan hukum tetap, yang sudah final, ya, yaitu jurusita, bukan siapa-siapa. Nah, kalau misalkan debt collector, pihak leasing yang telah mengambil kendaraan masyarakat yang telat bayar dan lain-lain, ya, dalam hal ini ya kendaraan milik nasabah, itu eksekusi atau sita bukan, tapi itu namanya penarikan. Penarikan secara paksa itu tidak boleh, ya. Tidak boleh, kecuali mau dieksekusi secara mandiri, ada kesepakatan antara kedua belah pihak, antara nasabah dengan pihak leasing atau melalui debt kolektornya. Nah, itu baru boleh dilakukan eksekusi. Itu teman-teman, boleh dilakukan penarikan terhadap kendaraan tersebut, harus ada persetujuan. Kalau tidak dan ada pihak yang keberatan, maka langkah yang harus ditempuh adalah dengan cara menggunakan cara-cara yang diperkenankan oleh hukum. Nah, itu ya teman-teman, Bapak Ibu semua, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Saya hanya menyampaikan mengenai aturan hukumnya saja, teman-teman ya. Nah, itu ada burung di belakang saya tuh. Ya, ini lagi senang-senangnya nih main burung ya. Senang-senang main burung nih, bukan bermain palu sidang. Oke teman-teman, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keadilan.